Shalom sahabat Bible Bee Channel, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa saya saudara sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang yang menerima Yesus, seorang yang dulunya membenci kekristenan, seseorang yang begitu sangat marah terhadap kekristenan, tetapi dari kebencian dan kemarahannya itu, Tuhan memanggil dia untuk percaya. Tuhan memanggil dia untuk mengakuinya sebagai juru selamat. Saudara, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksiannya bagaimana kebenciannya diubahkan menjadi kecintaan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan dari kebenciannya terhadap Tuhan Yesus justru sekarang dia mengasihi Yesus. Haleluya. Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 18-20. Entah kenapa mulut saya mengaku, lidah saya mengaku kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Tuhan, ya. Engkaulah Tuhan dan juru selamat. Aku mau mengikutimu. Nah, di situ aku langsung respect gitu loh, karena udahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu kesaksian aku yang mengalami Tuhan ya teman-teman, itu sangat luar biasa. Aku pernah nanya sama Tuhan gini, Tuhan, terima kasih ya, aku damai banget, sekarang aku udah mengenal kebenaran. Aku bilang begitu sama Tuhan. Gimana nasib aku kalau aku nggak mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat, karena aku tahu di luarmu aku tidak akan selamat ya Tuhan. Dan terima kasih juga ya Bapak, aku damai setiap hari. Aku nggak ngerasain sedih lagi, nggak ngerasain duka cita lagi, tetapi aku merasakan damai. Dan ketika itu aku baca Alkitab, terus Tuhan tunjukin lagi ke aku pada firman Tuhan yang luar biasa. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku bilang, oh my God, belum pernah aku temuin di Al-Quran ya firman seperti ini. Ya, Tuhan berfirman, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. What? Aduh teman-teman, luar biasa. Tuhan Yesus pada hidup saya. Dan ketika itu aku dikasih tunjuk lagi tuh kayak gini loh teman-teman, setelah aku punya Alkitab ya. Karena aku udah punya Alkitab, aku baca-baca. Dan luar biasa teman-teman, luar biasa teman-teman ya di dalam Alkitab ini. Makanya nih untuk kalian ya yang terdoktrin dari kecil yang katanya Alkitab itu palsu, revisi, coba deh teman-teman, kalian cari tahu, cari kebenaran ya. Aku juga sama seperti kamu yang hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran. Dan setelah aku dibawa oleh Tuhan kepada terangnya yang ajaib, Tuhan memberikan sesuatu penglihatan yang memang luar biasa teman-teman. Mungkin kalau aku cerita gak akan ada yang percaya, tapi ini tentang aku dan Tuhan, ini aku mengalami Tuhan. Makanya kenapa aku bersaksi ya, bersaksi dengan menggebu-gebunya teman-teman, karena ini semua adalah hikmat dari Tuhan supaya aku bersaksi atas kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba aku semangat teman-teman ya, padahal aku orangnya sangat cuek sama yang namanya agama ya teman-teman, karena aku berpikirnya dulu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Memang agama itu mengajarkan kebaikan, orang Buddha aja baik semuanya teman-teman, mereka taat aturan, mereka baik, tata krama, makan aja nggak asal-asalan teman-teman. Tetapi teman-teman di sini saya katakan ya, agama boleh banyak ya teman-teman ya, agama boleh banyak, tetapi juru selamat itu hanya satu teman-teman. Setelah saya tahu, saya kaget, bagaimana dengan nasib mereka yang belum mengenal juru selamat itu gitu loh. Nah, terus aku baca firman Tuhan pada Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Aku langsung langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan, maksudnya gimana? Maksudnya akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Aku tuh tiba-tiba ini teman-teman tiba-tiba aku tuh langsung nanya ke Tuhan gitu, maksudnya apa gitu. Oh berarti Yesus Kristus tuh kebangkitan dan hidup, terus Yesus Kristus juga menjanjikan kita keselamatan ya, menjanjikan kita hidup ya, kehidupan. Aku tadinya bener, meskipun aku udah kenal Tuhan, tapi aku tuh masih suka bingung ya teman-teman baca Alkitab, karena memang Alkitab itu
perumpamaan ya teman-teman. Mungkin aku belum ini kali. Terus aku minta doa sama Tuhan, aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan, jikalau aku kebingungan ya membaca firman-Mu, kasih tunjuk aku bilang gitu. Kasih tunjuk aku dalam arti berikanlah penglihatan gitu, maksud berikanlah pengertian biar aku tuh ngerti gitu. Dan luar biasa setelah aku berdoa, setiap aku baca Alkitab aku berdoa dan aku tuh ngerti teman-teman. Sesulit apapun perumpamaan yang ada di Alkitab aku ngerti. Nah terus Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah luar biasa firman Tuhan ya teman-teman ya. Terus aku juga baca Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Pokoknya teman-teman ya luar biasa. Firman Tuhan itu menguatkan kita teman-teman. Jadi apapun pergumulan kita, apapun yang kita pertanyakan, Yesus itu menjawab teman-teman ya. Menjawab oleh firman-Nya yang luar biasa. Dan puji Tuhan, aku sekarang sudah mengenal kebenaran. Aku sudah mengenal kebenaran teman-teman ya. Untuk kalian teman-teman muslim, ayo cari kebenaran ya. Jangan sampai kalian binasa ya teman-teman. Memang firman Tuhan katakan kita harus mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa ya teman-teman ya, kepada mulai dari Yerusalem. Jadi kita nggak usah takut untuk menyebarkan kabar baik ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya teman-teman yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kita jangan sampai yaudahlah yang penting aku selamat, yang penting aku memperbaiki ibadahku. Jangan seperti itu teman-teman. Tugas kita adalah mengabarkan kabar baik. Yesus berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketika itu setelah baptis aku juga mikir, iya ya, udahlah, gue udah tahu kebenaran gitu. Istilahnya aku mau memperbaiki aja agama, maksudnya imanku gitu, lebih memperdalam lagi firman Tuhan. Pada saat itu aku baca firman Tuhan pada Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku bilang, harusnya kan kita seneng ya, orang percaya pasti akan selamat. Tetapi aku mikir teman-teman, bagaimana dengan nasib mereka yang belum mengenal kebenaran? Di situ ada terbesit, aku harus memberitakan kabar baik. Tetapi aku juga harus belajar dulu gitu, jangan sampai aku terjun ke lapangan, aku belum mempersiapkan iman gitu, belum mempersiapkan senjata rohani gitu. Jadi aku terus berhikmat kepada Tuhan, aku minta Tuhan terus aja gitu. Maksudnya aku percaya bahwa Yesus itu nggak jauh teman-teman, Tuhan Yesus itu nggak jauh. Ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, Tuhan itu hadir ya. Aku percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup ya teman-teman ya. Makanya untuk kalian jangan lupa berdoa setiap hari kepada Tuhan, karena dengan adanya kita berdoa, kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan luar biasa, setiap aku baca firman, setiap aku merenungkan firman Tuhan, entah kenapa hati aku tuh damai teman-teman, hati aku tuh tenang. Aku nggak mau ya, hanya aku yang merasakan kasih sayang Tuhan. Aku juga bercita-cita, aku juga berkeinginan mereka yang belum mengenal Tuhan juga harus merasakan kasih Tuhan Yesus ya. Aku juga sedikit-sedikit kadang-kadang kepada teman-teman aku ngobrolin gitu, Tuhan Yesus tuh sayang kamu, aku bilang gitu. Tuhan Yesus pengen kamu tuh selamat, Tuhan Yesus tuh pengen kamu tuh hidup, Tuhan Yesus itu mengorbankan nyawanya buat kita. Tetapi mereka itu malah emosi, itu kayak aku dulu ya, intinya aku ngerti. Tetapi karena semangat aku yang menggebu-gebu, malah mereka itu salah paham teman-teman ya, disangka aku istilahnya gimana. Jadi aku harus punya trik yang lain supaya mereka juga sama seperti aku merasakan kasih Tuhan gitu. Terus aku bilang sama adik aku juga, kamu harus belajar ini kamu harus mengenal Tuhan Yesus. Dia tuh nolak teman-teman, pada saat itu nolak, nggak mau gitu. Terus aku pelan-pelan ngajarin dia pelan-pelan, Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Adakah Allah yang seperti Tuhan Yesus? Dia bilang ke aku gini, kan karena dia mungkin terdoktrin dari kecil, karena memang lingkungan kita itu di Indonesia itu susah banget ya teman-teman, benar-benar garis keras itu Islam ya. Jadi
nggak ada orang Kristen ya, jadi di situ adik aku juga sedikit menolak gitu, tapi aku pelan-pelan menginjil karena aku percaya satu orang bertobat isi rumah diselamatkan. Pelan-pelan ngajarin adik aku tentang firman Tuhan, dan puji Tuhan adik aku sekarang udah udah tahu kebenaran, tinggal aku menunggu adik aku dibaptis aja, teman-teman doain ya. Jadi aku bilang di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain kecuali Yesus Kristus. Dan banyak sekali sih pengalaman-pengalaman aku dengan Tuhan ketika aku berdoa kepada Tuhan gitu dengan penuh kepercayaan, karena aku percaya teman-teman, iman sekecil apapun ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus menjawab, teman-teman, menjawab gitu, karena Tuhan Yesus itu nggak jauh, itu luar biasa banget. Kenapa aku sangat menggebu-gebu ya teman-teman kesaksian tentang kebaikan Tuhan, karena memang Tuhan Yesus luar biasa, teman-teman. Untuk kalian yang terdoktrin ya, untuk kalian yang terdoktrin, yang katanya orang Kristen itu seperti ini, ajaran Kristen itu seperti ini, Tuhan Yesus itu seperti ini, coba kalian minta doa, kalian berdoa ya, berdoa dengan penuh kepercayaan, ya Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tolong jamahlah aku, ya Tuhan, tolong jamahlah aku, bawalah aku kepada terang-Mu yang ajaib, karena Engkaulah terang dunia, ya Tuhan. Tuhan Yesus itu teman-teman sebenarnya memanggil hanya saja sedikit yang terpilih ya. Jadi ketika kita menantang Tuhan, ketika kita pengen mengenal Tuhan, Tuhan tuh datang dengan cara Tuhan, dengan cara apapun, entah itu dari mana saja gitu teman-teman. Karena memang aku juga sekarang banyak banget yang bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, itu beda-beda ya, beda-beda. Dan kalau orang mengalami Tuhan secara langsung itu memang menggebu-gebu teman-teman, memang bener. Soalnya sulit banget gitu kalau dari Islam pindah ke Kristen tuh sulit banget, terkecuali ya itu tadi ya jamahan Tuhan itu sendiri, karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, teman-teman ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Makanya aku pengen kalian yang belum mengenal Tuhan ya, untuk kalian yang belum mengenal Tuhan, ayo cari kebenaran. Ini tentang keselamatan. Aku setiap bersaksi ya, setiap kesaksian pasti aku berkata, ini keselamatan ya. Agama tidak bisa menyelamatkan kamu, kebaikan tidak bisa menyelamatkan kamu ya, kecuali Yesus Kristus, teman-teman. Karena Dia adalah juru selamat manusia ya. Dia rela mati ya teman-teman di atas kayu salib dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Itu semata-mata untuk kita, orang berdosa ini. Dan saya punya visi misi bahwasannya saya akan menyelamatkan banyak jiwa. Itu kesaksian saya. Pasti saya visi misi saya harus bisa menyelamatkan banyak jiwa. Karena saya tidak mau mereka binasa oleh karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Ya teman-teman. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita memiliki hidup ya teman-teman ya. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup ya. Jadi setelah aku tahu kebenaran, aku sekarang itu kayak ngerasa wah luar biasa ya. Untuk kalian yang mungkin dulunya Kristen terus sekarang jadi Islam, merugi banget. Aku aja yang dulunya dari Islam pindah ke Kristen gitu, menjadi pengikut Tuhan, rasanya damai. Memang firman Tuhan katakan damai sejahtera kuberikan kepadamu ya. Jadi memang itulah kelebihannya kita umat Kristen itu, kita itu memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, juru selamat manusia. Itulah. Jadi Filipi pasal 1 ayat 21 katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya teman-teman ya, Tuhan Yesus itu mengasihi. Nggak ada ajaran yang berkata, kasihilah musuhmu. Ya, terus ada yang di dalam nabi-nabi pun nggak ada yang bilang, akulah jalan kebenaran gitu. Kan kita itu mencari jalan yang lurus ya, mencari jalan kebenaran, dan itu Yesus Kristus teman-teman. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, mungkin kesaksian aku itu udah udah berlebihan ya, maksudnya kesaksian aku ini bener-bener pengalaman aku dengan Tuhan, dan aku cuma bilang ke Tuhan terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membawa aku kepada terang-Mu yang ajaib. Memuliakan nama Tuhan tuh emang teman-teman, menggebu-gebu gitu. Karena tidak ada Allah seperti Yesus Kristus gitu, yang rela mati di atas kayu salib untuk kita. Dan Yesus berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Pada Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, luar biasa teman-teman ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang ya teman-teman, maha hadir. Dan pada saat itu aku tuh terus aja baca Alkitab. Setiap baca Alkitab pasti ada firman yang membuat aku nangis, apalagi pas aku baca firman Tuhan yang Yesus dibunuh ya teman-temannya, dihukum mati. Di situ aku nggak kuat. Aduh, gimana ya? Pengorbanan Tuhan tuh apalagi ya, kita nggak ngelihat, tapi kita percaya karena tidak melihat, namun percaya. Itulah iman ya teman-teman. Terus andalkan Tuhan. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak akan selamat ya. Karena Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya teman-teman ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dikumpulkan orang ya teman-teman yang dicampakkan ke dalam api. Wah, luar biasa. Jikalau kita di luar Tuhan sudah tahu ya, kita tidak akan hidup, kita akan mati binasa ya teman-teman. Kita akan dikumpulkan seperti seperti ranting yang kering dan dibakar ke dalam api. Itu apa yang membuat aku tuh optimis. Pokoknya aku harus menyelamatkan banyak jiwa. Dan aku juga baca firman Tuhan pada Matius pasal 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini yang firman ini juga membuat aku kayak aku nggak mau hal itu kayak terjadi untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya Tuhan, jadilah aku kehendak-Mu, pakailah aku siap gitu loh. Aku siap mengabarkan Injil. Meskipun aku orangnya cuek ya teman-teman, orangnya tuh nggak terlalu suka debat-debat. Aku tuh orangnya nggak pernah suka yang namanya debat. Aku tuh suka lebih kepada memikirkan dunia aku aja. Tetapi ini tentang keselamatan ya teman-teman. Kalau tentang keselamatan aku nggak masalah. Pokoknya waktunya siap nggak siap, pokoknya aku harus mengebarkan kabar baik gitu untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita itu kalau ditanya, kamu itu mau kalau nanti meninggal kamu pengen kemana? Pasti semuanya berkata, aku pengen ke surga. Semuanya. Hanya saja tahu nggak jalan ke surga gitu loh. Tahu nggak jalan kebenaran? Ya teman-teman ya, itu yang jadi pertanyaannya. Makanya teman-teman ya, carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya ya teman-teman ya. Jangan kita hanya terdoktrin kata orang tua begini gitu. Udah gitu cuek aja. Yang jadi permasalahannya, adakah keselamatan gitu loh teman-teman ya. Kita tuh harus mencari keselamatan. Makanya aku bilang hidup adalah kesempatan ya. Hidup adalah kesempatan ya. Untuk itu karena kasih karunia ya Allah mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan binasa ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu teman-teman ya. Yesus adalah jalan kebenaran, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi, Yesus juga turun dari sorga gitu loh, berasal dari sorga, kamu dari bawah, aku dari atas. Itu sudah jelas teman-teman ya. Yesus adalah Tuhan. Apalagi harus dipertanyakan untuk kalian yang belum mengenal kebenaran ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya teman-teman. Aku tuh kemarin juga aku sempat curhat sama Pak Bom, ini aku baca firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat 27, ngeri juga ya gitu. Kok ngeri gitu, maksudnya domba-dombaku mendengar suara aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Bagaimana dengan nasib mereka ya Tuhan? Aku bilang, ya Tuhan, jamahlah mereka seperti Engkau menjamahku. Ya Tuhan, selamatkanlah mereka seperti Engkau menyelamatkan aku. Tapi aku percaya teman-teman, sekarang banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka sekarang mengikut Tuhan Yesus dan mengetahui keselamatan dan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus itu siapa saja gitu yang akan Tuhan pilih, itu siapa aja, Tuhan berkehendak gitu. Dan kemarin juga ada yang DM aku, dia mimpi Tuhan katanya, aku pengen mengenal Tuhan Yesus. Aku kaget ya, Mbak siapa? Aku bilang gitu. Aku mengalami Tuhan Yesus katanya. Dia cerita banyak banget dan aku sangat-sangat bersyukur sama Tuhan Yesus
Tuhan Yesus itu luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Makanya untuk kalian anak-anak Tuhan, terus kuatkan iman kalian ya. Inilah keselamatan ya teman-teman ya. Inilah keselamatan ya teman-teman. Pertahankan ya, sehingga kalian mendapatkan mahkota kemenangan. Itu yang akan Tuhan janjikan kepada kita, yaitu keselamatan ya teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan barang panah ya teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal yang panah, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kekal, teman-teman ingat. Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kekal ya. Dan kita juga dijanjikan mahkota kehidupan. Itu yang manusia cari. Hanya saja ada manusia yang belum mengenal kebenaran. Makanya kita anak-anak Tuhan, jangan cuma kamu dan aku yang selamat. Kalian juga harus jadi prajurit Kristus. Kalian juga harus mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Kasihanilah mereka. Jangan takut, aduh nanti aku ngabarin Injil, aku nanti dibully. Jangan takut teman-teman. Justru firman Tuhan katakan, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Ya, tetapi orang yang percaya bertahan pada kesudahan dia akan selamat. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi yang bertahan pada kesudahan akan selamat. Jadi kita nggak usah takut ya, karena kita memang bukan milik dunia ini lagi ya teman-temannya, kita milik Tuhan. Jadi jangan itu jadi halangan buat kita untuk takut, untuk terintimidasi. Kita harus punya visi misi. Pokoknya aku juga harus bisa menyelamatkan mereka yang belum percaya ya teman-teman. Diterima nggak diterima itu urusan nanti ya. Oke, untuk ini juga ada yang DM aku juga, dia juga percaya kepada Yesus dengan ajaib ya teman-teman. Jadi aku udah ngomong berulang-ulang ya bahwa Yesus adalah Allah yang maha hadir. Memang itu betul teman-teman ya. Intinya aku cuman berpesan sama kalian, jangan lupa berdoa, terus andalkan Tuhan Yesus ya, karena di luar Tuhan itu tidak ada keselamatan lagi ya teman-teman ya. Untuk kalian yang belum mengenal kebenaran, ayo cari kebenaran teman-teman. Hidup adalah kesempatan ya teman-teman ya. Pokoknya aku cuman berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan jamahlah mereka seperti Engkau menjamah aku ya Tuhan. Selamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan aku. Biar mereka merasakan damai sejahtera ya teman-teman ya. Biar mereka juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa gitu, yang membuat saya itu semakin semangat, semakin happy, pokoknya semakin tiap hari tuh bersuka cita gitu, nyanyi lagu rohani untuk memuliakan nama Tuhan. Terus aku juga berdoa sama teman-teman seiman aku, itu perbedaan yang sebelum dan sesudah mengenal Tuhan tuh banyak sekali perbedaannya. Sebelum mengenal Tuhan tuh hidup aku penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi, kayak sensitif, tidak mau memaafkan, dendam. Setelah aku mengenal Tuhan Yesus, hidupku berubah. Itulah buah roh ya teman-teman, luar biasa. Tuhan Yesus merubah hidupku yang penuh dengan penuh dengan cobaan. Ternyata memang Tuhan tahu bahwa aku membutuhkan Tuhan Yesus pada saat itu, dan Tuhan datang dengan caranya lewat mana saja Tuhan datang teman-teman, karena Dia mengasihi kita ya. Hanya saja kitanya mau nggak ikut Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sudah menghayap kita. Ayolah anakku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan, damai sejahtera, hidup kekal. Hanya saja orang itu kadang terdoktrin. Itu yang membuat aku kayak, memang doktrin itu sangat-sangat ngeri ya teman-teman. Terkecuali dia mau cari tahu mana sih keselamatan tuh di mana sih gitu loh. Dan bukan karena kebaikan aja yang bisa menyelamatkan, bukan karena kebaikan atau agama ya yang bisa menyelamatkan kita, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 berbicara tentang amanat agung, di mana bagian ini berisi tentang perintah Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya sebelum ia naik ke sorga. Matius pasal 28 ayat 18-20 ini menegaskan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi, memuridkan, dan mengajar dengan keyakinan bahwa Yesus memiliki kuasa penuh dan selalu menyertai. Yesus berkata bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya. Lalu ia memerintahkan
murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah ia perintahkan. Dan Yesus menutup dengan janji yang begitu indah, yaitu Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan hanya perintah, tetapi juga undangan kasih dan janji penyertaan Tuhan. Kesaksian seseorang yang dahulu membenci Yesus dan membenci kekristenan, dan pada akhirnya ia bertobat setelah ia membaca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ini. Ini adalah bukti bahwa firman Tuhan benar-benar hidup dan berkuasa. Firman itu bukan sekedar tulisan, tetapi suara Tuhan yang mampu menjamah hati terdalam manusia. Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa," itu berarti tidak ada yang terlalu keras baginya. Bahkan hati yang penuh penolakan pun bisa dijamah oleh kasih-Nya. Kuasa Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan batin dan mengubah arah hidup. Perintah pergilah juga digenapi melalui kesaksian ini. Tuhan memakai firman-Nya untuk menjangkau seseorang secara pribadi. Lalu hidup yang sudah diubahkan itu kini menjadi kesaksian bagi orang lain. Dari yang dulu membenci, kini justru menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Dan janji Yesus, Aku menyertai kamu senantiasa, menjadi nyata dalam hidup orang tersebut, bahkan menjadi nyata dalam hidup orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dalam proses pertobatan, dalam pergumulan, dalam langkah awal mengenal Tuhan, penyertaan itu sungguh dirasakan. Itu memberi damai, memberi kekuatan, dan memberi arah hidup yang baru. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, dan tidak ada hati yang terlalu jauh bagi Tuhan. Firman-Nya sanggup mengubahkan, kasih-Nya sanggup memulihkan, dan penyertaan-Nya sanggup menuntun kita sampai akhir. Kiranya hidup kita pun menjadi kesaksian yang hidup, sehingga melalui kita orang lain dapat melihat Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan dan kesaksian hari ini. Semoga firman Tuhan dan juga melalui kesaksian ini kita menjadi berkat dan menguatkan iman kita dalam kehidupan kita semua. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari merasakan manfaat dari konten ini, dari video-video kesaksian ini, saya sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan cara berlangganan, yaitu subscribe, like, dan juga komen, share kepada keluarga dan rekan-rekan, karena dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sangat berarti bagi saya untuk melayani dan menyebarkan kasih Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan menyertai setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.